Shalom, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa pemilik kehidupan kami. Nyata kuasa-Mu selalu melingkupi, melindungi, dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau tolong berkati, semoga firman-Mu ini dapat membawa suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 18 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-27. Firman Tuhan, Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan menjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Tema renungan kita pada saat ini yaitu menjadi saksi. Kita tahu bahwa di dalam dunia kepolisian, seseorang yang diduga tersangka akan ditangkap dan diinterogasi untuk mendapatkan suatu kebenaran yang sesungguhnya. Biasanya seorang saksi akan dihadirkan untuk membantu proses penyelidikan sebelum akhirnya terduga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Yesus di dalam pembacaan kita ini
tengah diperhadapkan dengan pengadilan di hadapan Hanas, seorang mertua dari Imam Kayafas. Ia dihadapkan dengan Hanas bukan karena Yesus melakukan kejahatan. Sebab firman-Nya, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pertanyaan Hanas kepada Yesus mengenai murid-muridnya dan ajarannya dijawab oleh Yesus dengan berterus terang atau berbicara sesuai dengan fakta. Yesus menjawab sesuai dengan apa yang ia lakukan, bahwa ajarannya secara terang-terangan atau terbuka disampaikan di hadapan publik, atau pada saat itu dihadapkan kepada orang-orang Yahudi. Yesus pun menyuruh Hanas untuk bertanya kepada mereka yang mendengar tentang apa yang Yesus sampaikan. Tetapi hal itu tidak diindahkan oleh Hanas. Seorang penjaga menampar muka Yesus. Itu merupakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kekejaman pengadilan pada saat itu. Sangat-sangat sekali kejam. Akhirnya, Yesus dikirimkan kepada Kayafas, seorang imam besar. Di saat Yesus berdiri tegak menghadapi penanya-penanya dan tidak menyangkal satu hal pun, ternyata Petrus, seorang dari murid Yesus ini, sedang mengalami ketakutan karena ia didesak oleh pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada akhirnya Petrus pun menyangkali Yesus, berbohong demi keselamatan dirinya sendiri. Padahal kita tahu atau pernah membaca, Petrus pernah mengatakan bahwa aku akan mati bagimu. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara-saudari kita belajar bahwa mengikut Yesus berarti siap untuk bersaksi tentang siapakah Yesus dan apakah karyanya itu. Kita tidak bisa menutup mata bahwa perjalanan mengikut Dia penuh dengan tantangan. Dan karena itulah kita belajar seperti Kristus, setia sampai akhir. Demikian juga kita setia sampai akhir hidup kita. Tuhan memampukan kita dalam menghadapi setiap tantangan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Nyata benar ya Tuhan, Engkaulah juru selamat kami, pemilik kehidupan kami, penolong kami. Nyata besar dan benar kuasa-Mu atas kehidupan kami, hingga Engkau rela berkorban bagi kami, umat-Mu yang penuh dengan dosa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami dapat menjadi terang di dalam hidup ini, saling mengingatkan kepada sesama bahwa Engkaulah satu-satunya Sang Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Utuslah aku sekarang Bapa, untuk melayani Engkau. Jadikan
gelombang menerjang.